Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang seluruh makhluk membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap satupun makhluk yang telah diciptakannya. Kitalah, seluruh makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan berupa kekayaan atau berupa perhiasan dunia kepada yang diredoi dan dibencinya. Berupa harta, Allah Subhanahu wa taala memberikannya, baik itu orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala maupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah untuk kesenangan kehidupan dunia, untuk harta dunia tetap Allah berikan. Namun keimanan hanya Allah berikan kepada hamba yang dicintainya. Jadi sini harus kita tekankan, kalau keimanan itu Allah anugerahkan, Allah karuniakan hanya kepada hamba yang dicintainya. Dan inilah yang harus kita usahakan, yang harus kita pupuk setiap saat. Sebagaimana lelahnya jiwa kita, maksudnya lelahnya badan kita, capeknya badan kita, begitu juga jiwa kita, hati kita butuh, harus disemangatkan kembali. Dan tidak ada tempat untuk semangat, untuk berkumpul-kumpul melainkan majelis ilmu. Tidak ada tempat untuk bisa mengangkat keimanan kita tersebut, memperbaharui keimanan kita tersebut, kecuali majelis ilmu. Anggaplah kita berkumpul, duduk sambil minum yang khas kita, teh telur atau yang segala macamnya. Itu pembicaraan tidak lepas dari senda gurau belaka. Anggaplah ada membicarakan permasalahan agama, tentang dakwah atau yang lainnya, tetapi akhirnya yang banyak tertawa, senda gurau. Itu yang banyak yang terjadi. Adapun di majelis ilmu, kita
betul-betul memperhatikan apa yang sedang kita bahas. Tentunya kalau pelajaran kita di Rabu yang berbahagia ini, kita mempelajari akidah, sesuatu yang disiplin ilmu dalam agama kita yang sangat penting. Tetapi ajibnya, anehnya, sesuatu yang penting itu yang diabaikan. Sesuatu yang penting itu diabaikan. Terkadang orang, kita harus mempelajari Al-Quranul Karim, harus bagus bacaan kita. Itu memang benar. Waratilil Qur'ana tartila. Hendaklah membaca Al-Quran itu secara tartil, benar. Lalu ada sebagian kita harus mempelajari bahasa Arab, itu benar. Bukankah Al-Quran itu bahasa Arab? Bukankah hadis Nabi itu bahasa Arab? Itu benar. Tetapi akidah tidak boleh dikesampingkan. Akidah tidak boleh dikesampingkan. Anggaplah orang itu hafal Al-Quran seluruhnya karena dia memperdalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi ayat mengenai yang biasa kita bahas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan dia mengatakan itu bahwasanya itu istiwa di situ adalah istaula. Istiwa di situ adalah istaula. Ini bermasalah akidahnya. Atau dia berkeyakinan Allah itu di mana-mana. Padahal dia menghafal Al-Qur'anul Karim. Bermasalah akidahnya. Kemudian dia bisa berbahasa Arab. Bukankah orang-orang kafir Quraisy itu berbahasa Arab? Akan tetapi tidak ada, Allah kehendaki keimanan di sebagian mereka, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Lalu kita mengetahui paham Mu'tazilah yang kita sering singgung juga di sini di awal-awal kajian, kita singgung, yang awalnya digagas oleh Wasil bin Atha. Beliau itu gurunya adalah Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, rahimallahu taala, karena dari generasi tabi'in. Jadi Wasil bin Atha duduk bermajlis di majlisnya Imam Hasan Al-Basri, dan kita mengetahui Imam Hasan Al-Basri adalah ulama tafsir yang berguru kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi walhasil Allah selewengkan akidahnya sehingga dia mentakwil di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak penting belajar akidah ini, untuk apalah gunanya Imam Ahmad bin Hanbal sampai rela dipukul, dicambuk, dipenjara, dan bahkan akan menghilangkan nyawanya mempertahankan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Coba kita yang dhaif ini, yang lemah ini, yang miskin ini, pada awak lo mati dipenggal, ayalah Al-Quran itu makhluk. Itu kita, karena kita adalah miskin dalam kepentingan urusan agama ini, yang bisa dirubah pendirian kita. Kan tetapi orang-orang yang benar-benar berkhidmat dengan agama Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan semuanya, bahkan nyawanya dipertaruhkan demi akidah yang sahih, akidah yang hak, yang kita di zaman ini menganggap sepele. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah jauhnya perbedaan manusia atau umat di generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan generasi kita di saat ini. Dan walhamdulillah ikhwani fiddin rahimakumullah, kita telah berada di bulan yang baru, bulan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah,
bertepatan tanggal 4 September 2024 Masehi. Dan di sini kita harus memperhatikan juga, waktu itu cepat berlalu. Coba kita renungkan sejenak, kita pahami sejenak alangkah besarnya nikmat waktu kehidupan yang Allah berikan kita. Coba kita kehilangan uang misalnya. Kehilangan uang, duit, fulus, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu bisa dicari kembali. Itu bisa dicari. Insyaallah masih ada kesempatan kita hidup di permukaan bumi ini, kita berusaha. Atau orang yang misalnya dia seorang pegawai, karyawan, tanggal 1 di bulan depannya insyaallah terima lagi. Waktu yang berlalu itu tidak bisa kembali lagi. Bisakah kita kembali ke hari kemarin, pekan kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin? Tidak bisa kembali. Nah, jadi kita harus perhatikan waktu-waktu ini. Jadi sangat berharga. Dan yakinilah ikhwani fiddin rahimanillah, kesempatan kita yang mungkin hati kita tidak 100% hadir di majelis yang sekarang ini, yakinilah nanti ini merupakan kebahagiaan bagi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah. Karena kita duduk di sini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang sangat penting di dalam agama kita, akidah, keyakinan, ikatan yang tidak ada ragu-ragu. Akidah itu tidak ada ragu-ragu. Benar ya benar, salah ya salah. Berbeda dengan mempelajari fikih, masih ada khilaf ulama, khilaf ulama, khilaf ulama. Kalau di masalah akidah, berbeda dengan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Kita katakan salafus saleh, orang yang soleh terdahulu, karena orang salaf dahulu ada yang tolehnya. Bukankah Abu Jahal itu orang salaf juga, tetapi toleh. Dan kita katakan Mu'tazilah pendirinya Wasil bin Atha itu salaf, tetapi bukan soleh. Jadi kita pilih yang salafus saleh, orang terdahulu yang solehnya. Adapun yang tidak solehnya kita tidak ambil dari mereka, kita campakkan. Dan jangan sampai-sampai kita ingin mengintip-ngintipnya, karena ikhwani fiddin, syubhat itu menyambar-nyambar. Hati kita lemah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, apabila syubhat itu, keraguan itu masuk ke dalam hati, itu tidak akan keluar sampai hari kiamat. Itu tidak akan keluar sampai hari kiamat. Banyak orang-orang di zaman dahulu terperosok ke keyakinan batiniyah, ingin kembali ke akidah yang sahih, akan tetapi dia telah berada di dalam jurang yang dalam, susah untuk kembali lagi. Alangkah susahnya. Dan kita mengetahui di antara ulama-ulama yang terjebak, ulama-ulama kita yang mereka ingin kembali, ingin mempelajari agama yang hak, tetapi amatlah susah, karena telah berada di perut dasarnya keyakinan batiniyah. Jadi harus kita mempelajari akidah yang sahihah, dan ini adalah modal bagi kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan yang berapa sekarang? Pertemuan yang ke-19. Ya, insyaallah pertemuan yang ke-19. Tidak terasa selangkah demi selangkah, satu poin demi satu poin, halaman demi halaman, insyaallah kita mempelajari. Dan pembahasan pertemuan kita di Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, pertemuan yang ke-19. Baik, itu muqaddimah sedikit agar kita bersemangat lagi dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita memperhatikan waktu kita, waktu luang kita gunakan untuk apa? Apakah yang bermanfaat atau
terbuang dengan sia-sia. Taib, kita akan melangkah selanjutnya ke poin 70 ya. Taib. Poin 70 itu mungkin bisa lanjut sampai poin 73. 70 sampai 73 mungkin bisa lanjut sampai di situ. Taib. Fadal. Karena mentakwilkan ar-ru'yah dan semua makna yang disandarkan pada ar-rububiyah adalah dengan meninggalkan takwil dan berpegang pada sikap berserah diri. Wa alaihi dinul muslimin, berdasarkan itulah agama kaum muslimin. Wa man lam yatawaffan nafya wa tashbih jalla wa lam yusibit tanzih, dan barang siapa yang tidak menjauhi sikap menafikan dan menyerupakan, dia akan terperosok dan tidak akan benar dalam menyucikan Allah. Taib. Demikianlah poin yang ke-70, 71, 72, 73 di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala menjelaskan pada poin yang ke-70, wala yasihul imanu birru'yati li ahli daris salam. Tidak sah keimanan terhadap ar-ru'yah, yakni nanti akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala li ahli daris salam, oleh penduduk negeri keselamatannya, maksudnya surga. Liman i'tabaraha minhum biwahmin au ta'awwala bifahmin, bagi orang yang mengibaratkan dengan sangkaan dan mentakwilkannya dengan daya pemahamannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sejenak kita kembali ke poin 58. Di sini sudah dijelaskan, kita telah mempelajari di poin yang 58, wa ru'yatu haqqu li ahlil jannah. Ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat adalah benar, hak, benar. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Jadi tanpa meliputi cara, tanpa menentukan cara atau seperti apa adanya. Lalu beliau di poin 59 membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Dan ini telah kita jelaskan, walhamdulillah, cuman mengingat kembali sebagaimana di ayat ini Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan beberapa hadis dari Nabi SAW, di antaranya hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatul qadar. Sesungguhnya, bukan lailatul qadar tapi lailatul badar, sesungguhnya engkau akan melihat Rabbmu kelak sebagaimana engkau melihat bulan purnama. Maksudnya lailatul badar, bulan purnama yang cerah, yang terang, yang bersinar. Alhamdulillah telah kita bawakan beberapa riwayat, nas-nas, dalil, hadis Nabi
sebagaimana di pertemuan kita sebelumnya. Jadi kita hanya mengingatkan. Lalu timbul dari pertanyaan kita, untuk apa Syekh, maksudnya untuk apa Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengulang kembali? Dijelaskan di dalam syarahnya ini bahwa ini adalah untuk menjelaskan, untuk membantah paham Mu'tazilah. Ini tujuannya, diulang kembali. Karena orang-orang Mu'tazilah itu tidak meyakini, paham Mu'tazilah tidak meyakini Allah itu akan dilihat di hari kiamat. Bayangkan orang Mu'tazilah, karena dia telah mentakwil semua sifat Allah, telah memalingkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama Jahmiyah yang semuanya ditolak. Adapun Mu'tazilah ada sebagian diterima dan kebanyakan mereka menakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditekankan kembali oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa akidah yang selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di awal-awal telah kita sebutkan, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hak, yang Allah Rabbul Alamin turunkan kepada para nabi dan rasul, dan di akhir zaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diikuti oleh para sahabat dan kemudian generasi-generasi berikutnya. Berpegang teguh dengan akidah ini. Salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, setiap pembahasan akidah itu tidak tebal-tebal kitabnya. Usul Salasah mungkin 13 lembar matanya. Akidah Tahawiyah tipis yang bisa dilempar sep. Itulah agar kita mudah memahami akidah yang sahihah. Coba belajar hadis itu berjilid-jilid. Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari, itu berjilid-jilid, panjang. Dan ustaz kita, Ustazuna Abu Unaisah Abdul Hakim bin Abdul Abdad, itu menyelesaikan lebih kurang 27 tahun. 27 tahun. Separuh Pak Wen, umur Pak Wen. Membahas Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Berpindah-pindah juga, mulai dari Pramuka, awalnya di Lipia kabarnya, terus di Pramuka, pindah lagi, dan sekarang di Krukut, Jakarta Utara. Jakarta Utara itu. Nggak tahu juga tentang mana, dekat pos kota, daerah Krukut. Nah, jadi bagaimana ilmu tentang akidah, salah satu nikmat dari Allah itu tipis-tipis. Karena pembahasan yang rukun iman yang 6, kemudian dibahas tentang bagaimana nanti kejadian-kejadian di hari kiamat, tentang telaga haud Nabi SAW, tentang ini, tentang bagaimana kita dengan sahabat Nabi SAW. Nah, itu dibahas nanti insyaallah di poin-poin ini juga disebutkan. Jadi kalau kita perhatikan, para ulama akidah itu mungkin letaknya saja berbeda. Semua sepakat di awal-awalnya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pas di tengah-tengahnya ada yang mendahulukan ini, ada yang ini yang diakhirkan, ada yang itu. Rata-rata isinya sama. Dan bagi yang pernah kalau umroh kita tidak mendapatkan, bagi yang haji, yang pernah haji, itu ada hadiah-hadiah tersebut. Salah satunya 4 akidah imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu dibahas, itu sama-sama rata. Sama, maksudnya apa yang disebutkan oleh imam yang 4 itu sama. Sebagaimana pernah kita sebutkan waktu kegiatan daurah kerjasama antara Atase Kementerian Agama Saudi Arabia dengan Stai Imsa Pekanbaru, itu membahas matan akidah Tahawiyah. Kita mengetahui Imam Abu Ja'far At-Tahawi bermazhab Hanafi. Jadi untuk mazhab beliau cenderung kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Lalu yang mengajarkan di antara masyayikh, dan kita mengetahui orang Arab Saudi itu mazhabnya Hambali. Dan yang belajar rata-rata kita, orang-orang Pekanbaru, para asatizah, itu Indonesia bermazhab Syafi'i. Jadi untuk masalah akidah tidak ada perbedaan.
Tidak ada perbedaan. Sama akidah tersebut. Baik. Kemudian mereka diantaranya membawakan dan mengambil takwil-takwil yang batil, yang salah. Seperti ra'a di sini mereka menyangka ada keraguan, yang goncangnya pikiran mereka. Kita katakan goncang karena tidak sahih, fasid. Membawakan dalil juga. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Jadi di sini ketika ayat ini turun, tidak ada yang melihat peristiwa tentara bergajah tersebut. Berarti dia meyakini tara di sini, melihat di sini, berarti memperhatikan. Paham kan maksudnya? Jadi ketika ayat ini turun, sebagian mungkin yang tua-tua dari kafir Quraisy menyaksikan peristiwa tahun gajah tersebut, penyerbuan dari tentara Abraha. Tetapi Nabi SAW ketika itu belum lahir, karena Nabi lahir di tahun gajah. Jadi tara, melihat di sini maksudnya memperhatikan. Bukankah engkau memperhatikan bagaimana keadaan orang tentara bergajah dahulu? Jadi di sini katanya memakai dalil ini berarti tidak melihat langsung Allah SWT. Paham ya? Coba kita tidak ada pemahaman yang sahih, akan terbawa. Ini dalil dibawakan. Dan begitulah yang ada kajian kami alhamdulillah di Rumbai, Kashfu Syubhat, yaitu menjibak syubhat, kerancuan-kerancuan. Mereka berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Jadi waktu membahas itu kami sering ingatkan di muqaddimah kepada ikhwan yang hadir di Rumbai, Limbungan, bahwasanya tingkat ini adalah tingkat dai yang berperang dengan dalil. Karena di muqaddimah muallif menjelaskan orang yang ingin terjun membantah syubhat, kerancuan-kerancuan, harus mempunyai senjata. Senjatanya dalil pemahaman yang sahih. Kalau tidak, kita lemah, kita yang dah masuk syubhat orang itu. Sudah masuk syubhat orang itu. Di antara yang terakhir yang dipelajari, bahwasanya mereka beranggapan, orang-orang pelaku kesyirikan beranggapan bahwasanya yang kami sembah, maksudnya yang kami meminta syafaat atau yang lainnya, tidak sama dengan orang-orang kafir dahulu di zaman Nabi, zaman Rasulullah. Di zaman Nabi mereka meminta kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat dan segala macamnya. Akan tetapi dibantah di situ oleh muallif rahimahullah taala bahwasanya yang mereka lakukan di zaman ini lebih parah dibandingkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman itu, di zaman sekarang, maksudnya di zaman yang ketika itu muallif hidup, itu orang melakukan, meminta, menyeru kepada yang jelas melakukan kerusakan, maksudnya kejelekan. Di antara mereka ada yang berzina, di antara mereka ada yang minum khamar, di antara mereka meninggalkan salat. Mana yang lebih parah dibandingkan dengan zaman Nabi? Mereka minta kepada malaikat, meminta kepada Nabi, meminta kepada wali-wali Allah, orang soleh, meminta kepada batu. Batu tidak menyekutukan Allah. Meminta kepada pepohonan tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Akan tetapi yang mereka seru di zaman ini adalah orang-orang yang kita sebutkan tadi. Waliyazubillah, ada yang berzina, ada yang meninggalkan salat, ada yang itu. Tetapi diwalikan. Bahkan, dan ini di Maudhi'ul Ihsan telah kita bongkar mana yang wali Allah, mana yang wali syaitan. Telah kita bongkar waktu pembahasan usul sittah.
Di poin yang keenam, bahwasanya sungguh alangkah ajaibnya umat ini menganggap orang gila itu wali. Ini kenal dengan wali majdub. Jangankan untuk menjadi wali Allah, menjadi wali nikah tidak bisa. Jadi wali kota tidak bisa tuh. Cobalah daftar sekarang kan. Daftar siapa yang ngusung partainya, bawalah ke KPU itu kalau bisa. Malahan harus tes dulu, tes kesehatan, tes kejiwaan, ini segala macam. Ini jadi wali Allah gampang aja bagi aneh orang-orang Islam. Jadi kalau kita memperhatikan orang yang goncang pikirannya, yang tidak subur agama itu di dalam jiwanya, rusak semuanya. Bahkan tidak masuk akal apa yang mereka kerjakan. Baik. Kemudian yang kita tekankan juga di sini, sebenarnya banyak ayat-ayat yang disebutkan bahwasannya ini tidak akan berhenti. Paham-paham yang menyimpang itu tidak akan berhenti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin." Syayatinal ins wal jin. Jadi demikianlah kami jadikan bagi nabi itu musuh yaitu berupa setan, baik itu dari setan manusia dan setan jin. Jadi ada juga setan manusia. Jadi setan dari sini kita pahami bahwa setan itu berupa perilaku. Kalau dia ikut kepada apa yang setan lakukan, berarti dia setan, perlakuannya setan walaupun dia manusia. Dan juga ada jin di sini disebutkan, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qaulil ghurura. Jadi mereka memang begitulah adanya di antara mereka, mewahyukan sebagian dengan yang lain untuk mendatangkan ketakutan dan perkataan yang ghurur, yang perkataannya yang mereka menipu, mereka bersenda gurau dan yang segala macamnya. Jadi itulah keadaan mereka. Tetapi kita harus menjelaskan terhadap orang-orang seperti ini, walaupun demikian keadaannya, bukankah kita diminta untuk menyeru wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidarlah, berdialoglah dengan mereka dengan ihsan, dengan kebaikan. Jadi ada orang yang mudah untuk kita ajak, ada yang butuh mau'izatul hasanah, ada juga butuh dengan jidal, maksudnya dengan dialog, diskusi. Wajadil billati hiya ahsan. Jadi berbeda-beda manusia. Dari sini bisa dipahami kalau kita mempelajari fiqh dakwah, setiap orang yang hadir di kajian itu berbeda-beda pemahamannya, berbeda-beda cara menangkapnya. Karena ud'u ila rabbika bil hikmah, ajaklah manusia kepada Rabbmu dengan hikmah. Ada yang dengan sedikit penjelasan paham. Kemudian wal mau'izatul hasanah, ada dengan mau'izah, pelajaran yang baik. Dan ada wajadil, telah kita jelaskan, rupanya perlu debat juga, harus dihentakkan ke benaknya itu. Iya, ada sebagian akhirnya kalau sudah masuk ke dalam hatinya, oh iya, berarti selama ini kita salah. Ada yang seperti itu yang menerima kebenaran. Sebagaimana kita harus punya senjatanya, yaitu berupa dalil wahyu, berupa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan insyaallah sedikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi kita mengetahui bahwasanya akan ada setan-setan dari manusia dan jin yang akan menghalang-halangi orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 112. Kemudian di poin selanjutnya, iz kana ta'wilu ru'yati wa ta'lilu kulli makna, karena menakwilkan ar-ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala, dan semua makna yang disandarkan kepada yudhafu ila rububiyah, kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bitarkit ta'wili wa luzumit taslim, itu dengan meninggalkan takwil dan berpegang kepada sikap berserah diri. Nah, itu dia. Yang benar itu bukan menakwilkannya. Yang benar itu adalah menerima dengan berserah diri. Allah menggambarkan tentangnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun wahyu kepadanya menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah dengan keimanan dengan sempurna sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditolak, jangan ditakwil. Ini permasalahan takwil ini kita sedikit menjelaskan, karena sebagian orang mengatakan bahwa takwil itu adalah tafsir. Karena sebagian ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari, itu nama tafsirnya beliau rahimahullah taala Jamil Bayan fi Ta'wil Quran. Itu kumpulan penjelasan dari tafsiran Al-Quran. Itu kalau orang di zaman dahulu menyebutkan, yang soleh menyebutkan takwil dengan tafsir itu sama. Maksudnya menjelaskan makna dari ayat. Akan tetapi kelompok-kelompok yang kita sebutkan yang menyimpang tadi, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, apalagi Jabariyah, yang yah itu semuanya, itu mereka menakwil yaitu dengan memalingkan, merubah makna. Nah, di sana akan ketahuan mana yang akidah yang sahihah dan mana yang batilah. Lalu beberapa misalnya di dalam Al-Quran disebutkan wa yu'allimuka min ta'wil hadis, seperti Nabi Yusuf yang mengetahui takwil, maksudnya takwil mimpi, takbir. Kemudian wadzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah yang baik dan sebaik-baik penafsiran. Saunabika bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Kemudian begitu juga dalam surah Al-Kahfi yang akan dikabarkan takwilnya, dan tentu engkau tidak sanggup dan tidak bersabar ketika Nabi Musa alaihissalam itu bertanya tentang masalah ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Taib. Di takwil di sini yang di zaman dahulu adalah tafsir, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimut ta'wil. Itu benar.
Maksud ta'wil di situ adalah tafsir. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas tersebut dalam masalah agama dan mengetahui takwil. Maksudnya tafsir. Jadi berbeda takwil yang diyakini oleh orang-orang yang tersesat waliyadzubillah dengan takwil yang diyakini oleh generasi dahulu. Takwil dari generasi dahulu maksudnya tafsir. Adapun takwil dari generasi sekarang, orang-orang mutaakhirin, apalagi orang ahli kalam yang kita sebutkan, filsafat dan segala macam, mengatakan bahwa takwil tersebut adalah menyelewengkan makna. Berbeda kan, tafsir itu menggali makna yang benar, adapun takwil menyelewengkan makna. Nah, itu bedanya, tidak sama. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Wa alaihi dinul muslimin, berdasarkan itulah agama kaum muslimin. Jadi kalau seseorang telah menerima sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, tanpa menakwilkan, tanpa menolaknya, tanpa menanyakan bagaimananya, tanpa dipalingkan maknanya, maka wa alaihi dinul muslimin. Begitulah agama kaum muslimin. Itulah agama kaum muslimin, menerima sifat-sifat Allah yang maha tinggi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan dalam firman-Nya dan Nabi SAW sampaikan. Kemudian pada bagian ini di poin yang ke-73 disebutkan oleh mu'alif, dan ini bagian terakhir insyaallah yang kita pelajari pada matan ini, wa man lam yatawaqqad nafyi wa tashbih, dan barang siapa yang tidak menjauhi sikap menafikan dan menyerupakan, zalla wa lam yusibut tanzih, dia akan terperosok dan tidak akan benar dalam menyucikan Allah. Jadi kalau ada orang seperti kelompok-kelompok yang kita sebutkan menyimpang, tidak menjauhkan sifat tersebut, yang menakwilkan, yang mentaktil, yang mentahrif, mentafsir, mentasbih, maka akibatnya dia tidak menyucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui pentingnya masalah akidah, pentingnya masalah ini, masalah keagungan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Seandainya mereka selewengkan, mereka tolak, maka tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini pelajaran yang penting bagi kita, yang tidak boleh keraguan di dalam hati kita? Nah, jadi ini maksudnya. Dan ayat ini harus kita hafalkan, dan di suatu saat kita akan berjumpa dengan orang-orang yang berpahaman seperti itu, yang menolak Allah itu berada di aras, yang menolak ini akan berjumpa, akan terjadi dialog. Maka harus perkuat. Di antaranya dalil yang sering kita ulang, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah misalnya dikatakan Allah begini, Allah begini, Allah begini, tidak sama dengan makhluknya. Tidak akan sama dengan makhluknya. Dan pernah kita analogikan di kajian ini, kita punya tangan, monyet punya tangan. Apakah tangan di situ sama? Tidak. Bagaimana pula dengan Rabbul Alamin yang memiliki sifatnya, namanya sama dengan makhluknya, tetapi tidak akan sama dengan makhluknya. Jangan sampai, dan di sini telah dibahas ketika di awal-awal, jangan sampai angan-angan kita itu memikirkannya. Cukuplah bagi kita untuk mengimaninya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita tekankan, janganlah kita seperti orang-orang yang berpenyakit hatinya. Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit, fazaduhumullahu marad, maka Allah akan tambah penyakit di dalam hati itu. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijzan ila rijzihim, jadi akan diberi dengan kekotoran, ditambahkan kekotoran-kekotoran. Baik, jadi dari sini kita harus senantiasa mempelajari, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Berbeda orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, secara hak, dengan
yang tidak mengenal, yang masih goyang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disinilah pentingnya belajar akidah ini yang sahihah, di antaranya kita mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Sebenarnya masih berkaitan, kan, tetapi karena waktu yang terbatas, insyaallah untuk poin-poin berikutnya akan kita lanjutkan pembahasannya. Ini semakin ke poin-poin berikutnya akan dijelaskan bagaimana itu sifat Allah itu tidak tertandingi sedikit pun, akan ditekankan lagi sehingga kita akan memahaminya. Sebelum kita akhiri, ada sedikit yang mengganjal di dalam hati kita. Kita mengetahui bahwasannya negeri kita kedatangan orang pemimpin dalam agama dari Nasrani. Kita melihat miris hati kita. Sementara dalam surah Al-Fat kita ulang lagi, Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, asyiddau 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhamahu bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka. Kalau kita perhatikan terbalik sekarang. Kalau tidak dari kelompok pengajian mereka, keras mereka. Adapun terhadap orang kufar, lembut mereka, ruhama, sampai mencium tangan. Enggak menyangka kita sampai, ya, di media ada mencium tangan Paulus. Bagaimana kita? Bukankah di sini goncangnya akidah seseorang itu? Budak yang beriman itu lebih baik daripada paus itu. Walaupun, dan di dalam Al-Quran, seandainya ada budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada wanita cantik. Walaupun hati kita suka kepada wanita cantik yang kafir itu, tapi budak yang beriman itu mukminah lebih baik. Maka itu yang diyakini. Dan inilah akidah. Tidak, kalau akidahnya rusak, ya terjadilah kegoncangan, matilah agama tersebut. Maksudnya hancurlah sendi-sendi agama tersebut. Berbeda orang akidahnya yang sahih, yang tidak ada kegoncangan jiwa, kegoncangan akal, maka suburlah agama itu berdirinya, semerbak, wangi. Ini sedikit apa yang kita risaukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki apa yang ada di dalam jiwa kita, hati kita, karena semuanya nanti akan disibakkan di akhirat kelak ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun modal yang kita bawa adalah modal tauhid kita yang ikhlas, yang murni, yang tidak ada sedikit pun tercampur dari kotoran-kotoran bentuk apapun, riya, sum'ah, syirik dan segala macamnya. Itulah yang akan membuat kita bahagia ketika di akhirat kelak. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Demikianlah yang bisa kita pelajari di matan al-aqidah at-tahawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.